Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shopmaker, bisa apabila per-peran, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya nering pot wiwitan, pot jadi berbahagia. Jadi saya pada malam hari ini berada di gerbang masuk daripada Syekh Maglung Sakti di daerah Kapetakan, Cirebon. Waduh, Cirebon. Jaga dewek. Hoi warga Kapetakan dan sekitarnya. Alah. Jadi beliau adalah Syekh Maglung Sakti, itu orang yang menurut saya adalah luar biasa lah. Beliau adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di Cirebon yang punya kesaktian yang istimewa. Jadi panglima perang di Cirebon nih. Jadi kalau ada yang macam-macam di Cirebon, Syekh Maglung Sakti nongol. Dengan kesaktiannya, dengan kehebatannya, dengan kejadugannya, beliau adalah seorang pahlawan penyebar agama Islam di wilayah 3 Cirebon. Beliau adalah Syekh Maglung Sakti. Seperti apa beliau, nanti saya akan bincang-bincang dengan juru kunci, dan kita akan keliling-keliling di seputaran makam daripada Syekh Maglung Sakti. Sebelumnya saya akan sholawat Nabi dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat istighfar, perbaiki sholat sahabat. Bisa jangan caprak bos, bengis, setan belek, setan engels, kepret, pak. Jadi ketika sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik sahabat. Mudah-mudahan kelak saya dan sahabat semua yaumul qiyamah, yaumul mahsyar akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baca cung. Apal beli sholawatnya kita cung. Apal. Bener ke? Demi apa? Mie ayam dah. Coba sholawatan. Anak mes. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi bangfana bibarhadim wafi watinal kusna bihurmatim. Rabbi pangpana bibarhadim wafi nal kusna bihurmatim. Wih, luar biasa. Waduh, luar biasa. Anak ngapal maning beli bocah cilik aja wong dawuk saja. Ya, Macung, kamu jajan. Apal sholawat. Kamu jajan. Salaman. Mana maning beli? Wah, kisih jauh sunat. Salim bisa salim. Kabeh apal beli sholawatan ke? Apal, Pak. Apal beli. Apal. Bareng-bareng ya. Iya. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
salim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Jadi kita ajuri setan belek, setan engklek. Sun. Yo. Jadi itu sahabat, wah luar biasa. Sholawat. Jadi kita ketika terus mendawamkan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Insya Allah. Apalagi sholat kita diperbaiki, baca Quran kita diperbaiki, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Pak, saya Ujang Bustami. Saya yang pertama silaturahmi, yang kedua mau bincang-bincang terkait dengan Syekh Maglum Sakti, Pak. Iya. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ustadz Tabiin. Oh, Bapak Tobiin. Pak, Iya. sudah lama jadi juru kunci di sini, Pak? Ya baru 10 bulan. 10 bulan. Iya. Pak, bisa nggak ceritakan sedikit siapa sih Pak beliau Syekh Maglum Sakti itu, Pak? Ya, sepengetahuan saya Syekh Maglum Sakti itu yang asalnya Sarif Sam. Artinya Sarif Sam itu orang yang mulia. Artinya dari Duriyah Rasulullah, turun Kanjeng Rasulullah SAW. Menurut sejarah yang saya tahu ya Pak Ustadz Bustami, dikarenakan mereka itu dari kecil sampai dewasa tiada yang bisa motong rambutnya, sehingga tanya-tanya seulama selilingnya itu tidak bisa untuk memotong rambut tersebut. Akhirnya ada yang ngasih tahu kalau memang betul-betul kamu pengen betul rambutnya harus keluar dari negara sini. Negara mana itu, Pak? Negara Mesir, Sam. Negara Sam. Terus? Nah, terus sampai ke ini malahan disebutkan itu yang motong itu orang Cirebon, katanya orang dari Pulau Jawa. Kata di Mesirnya. Iya, di Mesirnya itu. Entah siapa yang beritahu. Akhirnya sampai ke sini, nah tiba-tiba ada seorang kakek lagi mengembala kambing. Pas dia itu, ya itu yang memotongnya, yang ini ada yang dua keterangan. Ada yang mengatakan King Cirebon, ada yang mengatakan Syekh Sarif. Pas waktu itu di namanya Karanggetas. Oh, di kota Karanggetas. Di kota Karanggetas. Jadi beliau Syekh Maglum Sakti itu gondrong. Gondrong. Terus tidak ada yang bisa memotong rambutnya. Dah bahkan di Mesir sendiri yang bisa memotong rambut beliau ada di daerah Cirebon. Iya betul. Jadi jauh dari Timur Tengah datang ke Cirebon. Datang ke Cirebon, Nah, iya. ternyata benar ada yang bisa memotong. Iya betul. Emang dulu rambutnya berapa meter, Pak? Ya, itu kalau masalah panjang rambutnya saya tidak melihat keterangannya, cuma yang panjang aja lah, begitu aja. Nah, beliau datang ke sini setelah rambutnya itu bisa dipatahkan dan bisa dipotong itu. Terus beliau di sini dalam rangka apa, Pak? Di daerah sini nih, Pak. Ya memang Mengajarkan Islam itu. ya memang ada yang mengatakan ditugaskan oleh Syekh Sarif untuk menyebarkan agama Islam di ke utara Cirebon. Ada yang mengatakan saya pengen uzlah menyendiri. Pak, bisa nggak kita sambil jalan-jalan keliling-keliling? Bisa, Pak? Ya insya Allah enggak. Ya. Jadi Syekh Maglum Sakti itu ternyata dari Timur Tengah. Iya. Beliau ada mempunyai rambut yang sangat gondrong dan tidak ada yang bisa mampu untuk memotong. Iya, Dan memotong. ternyata yang bisa memotong adalah Mbahku Cirebon ya, Pak? Iya. Malah tempat yang dipotongnya itu dinamakan Karanggetas. Oh, itu daerah yang dipotongnya dari Karanggetas. Iya. Berarti ada mitos ngomongnya orang yang kalau lewat Karanggetas itu kalau punya ilmu apapun pasti rontok ya, Pak? Katanya mitos itu begitu ada yang. Nah, kalau ini apa ini, Pak? Nah ini Dasar namanya tinggalannya Syekh Magelung, namanya pedasan keramat. Apa itu pedasan keramat? Ya bagi orang yang ngalap barokah mau tahlil ke keramat Syekh Magelung Sakti, nah ambil air dulu dari sini terus sama-sama tahlil terus ya penyusi untuk apa saja yang namanya karomat
sesuatu yang dibutuhkan seperti orang yang sakit atau membutuhkan apa sajalah yang ada niat dalam hatinya gitu. Nah, kalau ini tempat-tempat apa ini, Pak? Kalau yang ini namanya Depok Tuko, itu artinya kalau Tempat apa ini, Pak? ya buat orang yang istilahnya apa sih, berpuasa. Oh, puasa. Berpuasa. Nah, nanti ya orang berpuasa ya masing-masing, ada yang kepengen cepet kawin, ada yang pengen cepet sugih, atau yang punya hutang banyak nih. Sebenarnya selain kesaktian rambutnya sudah bisa dipotong, Syekh Maglung Sakti yang Bapak tahu itu kesaktiannya diantaranya apa, Pak? Ya kalau dalam sejarah Cirebon itu pernah saya baca itu pernah ditugaskan oleh Syekh Syarif untuk mengislamkan Raja Galuh. Nah akhirnya ya sampai sukses. Oh, Raja Galuh pernah diislamkan. Iya diislamkan, cuman Nah dulu Syekh Maglung Sakti itu dulu punya istri siapa, Pak? namanya Nyimas Gandasari. Oh, Nyimas Gandasari. Nah, dulu yang menjodohkan Syekh Maglung Sakti dengan Nyimas Gandasari itu siapa, Pak? Itu ada yang mengatakan Syekh Syarif Hidayatullah, ada yang mengatakan Ki Cirebon. Oh, Mbak Kucer. Iya Mbak Kucer. Nah, beliau Syekh Maglung Sakti waktu dimakamkan tahun berapa itu, Pak? Nah, pulang belum hafal ya Pak ya itu. Tahun-tahunnya belum hafal saya. Belum hafal. Iya. Banyak yang jarak ke sini. Banyak. Oh, banyak. Oh, ini dari mana ini? Dari mana? Oh, Secepah. Sok baker. Apal selawat apa? Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Permancing sih. Gimana sih? Jaringannya muter-muter, mau mancing jeruk ya muter-muter biasa. Jadi gimana? Sambil muter-muter aja, Pak. Ayo, Pak. Jadi pengen mancing jeruk, sinyal hilang. Nah, saya tadi bincang-bincang lagi tentang Syekh Maglung Sakti. Dulu dipotong tuh rambutnya dimakamkan di mana itu, Pak? Di makamnya ya waktu begitu udah patah langsung dilempar ke kali. Pas kalinya dinamakan Sukalila yang tempatnya sekarang di sebelah selatannya Pasar Pagi ada kali itu namanya Sukalila. Itu tempat lemparannya Syekh Maglung. Oh, Syekh Maglung. Ini kalau dihaulin berapa tahun sekali, Pak, Syekh Maglung Sakti ini? 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali. Banyak, Pak, yang ziarah ke sini ke Syekh Maglung Sakti. Ya lumayan lah. Oh, dari mana saja, Pak? Penjuru semuanya dari Medan, dari Jambi, dari luar Pulau Jawanya. Bapak pernah nggak mimpi ketemu beliau atau ada isyarat apa? Pernah, Pak? Nah, kalau masalah itu saya belum berani mengatakannya. Enggak, maksudnya pernah di mimpi belum. atau bisikan atau apa? Belum. Nah, kalau istri beliau dimakamkan di sini juga? Enggak di Penguragan. Oh, di Panguragan. Iya. Nah, kalau ada yang tiap tahun nih kita melakukan naro sesuatu benda, katanya ada apa tuh, Pak? Namanya rujak kuning mungkin Ya, kalau gimana kata itu, orang Pak? sini. Gimana, Ya itu di dalam itu di dalam lingkungan keramat Nah, ini. kalau ini tempat apa nih, Pak? Ini sih lemparan benda-benda yang nggak kepakai di dalam tuh terus dikumpulkan di sini. Nah, kalau yang ada saya dengar-dengar buta apa itu apa tuh, Pak? Nah, Yang dikalahkan tuh. ini dari Pagemiwang dari Indramayu. Itu ceritanya gimana? Buta bertarung dengan Syekh Maglung Sakti. Tadi begini katanya. Sini kan mau mengadakan istilah kunjungan lah. Disuruh oleh Syekh Maglung putusannya untuk meminjam gamelan musik. Nah, ini yang punya itu di Tersana namanya. Terus Pas sampai sono itu disembunyikan si gamelan tersebut. Bilangnya nggak ada yang minjam lah gitu ya. Akhirnya suruhan Syekh Maglung itu pulang lagi. Nah, terus kemungkinan ya dilihat dengan secara mata batin, wah ini nggak jujur. Akhirnya langsung Syekh Maglung sono, pas tanya lagi itu gemuruhnya berbunyi disembunyikan di dalam kali. Akhirnya ketahuan, oh berarti kamu itu bohong. Begitu. oh, berarti bisanya dinamakan Syekh Maglung Sakti itu kenapa itu, Pak? Dulu nama aslinya siapa, Pak? Syarif Sam. Oh, Syarif Sam. Terus beliau yang bisa menyebut Syekh Maglung Sakti itu siapa? Ya mungkin nama dari asma laqab tersebut karena mempunyai istilahnya rambutnya panjang, dari itu digelung itu diikal bagi biar nggak kelihatan. Oh, nah pas itu dipotong itu berarti rambutnya sudah nggak panjang lagi, Pak? Ya iya udah patah.
Nah, senjata andalan beliau itu apa sih, Pak? Nah, ini diantaranya. Yang apa itu? saya ini. Apa itu, namanya Pak? payung. Payung. Payung apa, Pak? Mana payungnya? Ini di dalam aja coba lihat. Itu buat apa itu payung itu, Pak? Ya ceritanya waktu diperintah oleh Syekh Sarip, ya nggak diperintah dengan Syekh Saripnya, misalkan negara telaga itu Majalengka. Nah ini sejarahnya ini payung. Oh, payungnya buat apa itu, Pak? Ya buat waktu Perang. itu waktu dengan orang Buddha ini. Oh, jadi ada senjata andalan daripada Syekh Maglung Sakti, payung. Waduh, payung. Hanya sekarang. Ini bukan main kalau dikeluarkan itu. Oh, ini payungnya, Pak. Iya panjang itu. Oh, payung ini adalah senjata andalan. Iya ya sejarah tinggalannya Syekh Magelung lah. Oh, Syekh Maglung. Tadi apabila di sini lagi dalam keadaan wabah yang luar biasa tuh, ini diputarkan. Oh, diputarkan. Kelilingkan. Jadi satu desa bisa keliling, Pak, Iya, payung betul. ini dengan kesaktian beliau. Iya. Nah, ini buat untuk tolak bala Tolak atau bala. untuk apa dulunya peperangan melawan senjata-senjata musuh mungkin. Iya, lagi waktu di negara Telaga, Majalengka itu. Waktu nyerang ke sana. Iya. Nah, selain ini apa lagi, Pak? Ya setahu saya ya ini sumur paling. Sumurnya mana, Pak? Sumur bumi. Sumurnya mana, Pak? Ini nih. Sumurnya mana, Pak? Ini sumbernya. Nih, awas nih. Ini bisa pinggir. Nih, sumbernya nih. Ini namanya sumur pusar bumi. Sumur pusar bumi. Ini namanya. Dulu yang membuat Ya ini tinggalannya Syekh Magelung. Syekh Maglung Sakti. Oh, jadi beliau itu diutus Syekh Sarip itu untuk menyebarkan agama Islam di wilayah 3 ya, Pak? Iya, ini. Di wilayah 3 apa di Jawa Barat, Pak? Ya enggak ya, yang di bagian utara Cirebon lah. Oh, berarti istri beliau siapa, Pak? Tadi Ini Mas Gandasari Mas Ganasari yang ada di di Penguragan. Panguragan. Punya putra nggak, Pak? Atau Oh, punya anak? campurnya enggak bersatu. Gitu. Nah, gimana ceritanya itu, Pak? Ya ceritanya kan bersayang bara, katanya Mas Gandasari itu, siapa yang mengalahkan saya, kalau perempuan saya anggap saudara, kalau lelaki yang mengalahkan saya anggap suami. Terus Akhirnya tetangga desa yang merasa sakti itu bertanding dengan Mas Gandasari itu ya nggak bisa, mental semua, kalah semua. terus Akhirnya dengar ini Syekh Magelung Sakti, akhirnya coba ikut. Akhirnya terpaksa ya lari kalah ini Mas Gandasarinya. Akhirnya minta tolong ke ayah angkatnya itu Syekh Sarip, ada yang makan Kubu. Akhirnya lari ke sono, akhirnya ada apa ini dikejar-kejar. Akhirnya kata Syekh Magelung itu bilang begini, ini mengadakan sayembara, ini udah kalah. Sedangkan tadi bilang siapa yang mengalahkan saya ini harus jadi suaminya. terus Akhirnya ditanya oleh Guru Jepang, apa betul kamu begitu? Iya betul. Akhirnya ya udah dikawinkan. Nah, akhirnya sudah dikawinkan, ya udah saya menerima jadi istrinya. Tapi selama saya jadi istrinya, saya nggak bisa campur dengan seperti orang biasa. Nanti di akhirat saja begitu sudah. Iya, kasih nih, Pak, atas bincang-bincangnya. Iya. Jadi sahabat, itu adalah sekilas daripada cerita tentang Syekh Maglung Sakti. Jadi kita jangan pernah melupakan tentang sejarah orang-orang masa lalu, orang-orang hebat masa lalu. Jadi itu untuk pelajaran bagi kita, bahwasanya ketika menyebarkan agama Islam itu sangat luar biasa susahnya. Jadi kita mendoakan mudah-mudahan beliau Syekh Maglung Sakti diampuni segala dosa-dosanya, dan juga mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua bisa diakui santrinya minimal. Amin. Selawat. Yuk, selamatan ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa bina husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa
Matur suwun. Mudah-mudahan kita kelak yaumul kiamah, yaumul masyar akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus perbanyak selawat, istighfar, perbanyak baca Al-Quran dan terus perbaiki sholat kita. Insya Allah semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.